Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Bella dari SMKN Puspahyang 10-1. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda dan isi teks Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui kerapatan besar pemuda yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia maupun dimanapun. Namun, Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Jamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPPI mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Disimpulkan, Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928. Berikut susunan panitianya sebagai berikut. Yang pertama diketahui oleh Sugondo Yoyospito, Sekretaris Muhammad Jamin, Bendahara Amin, Pembantu 1 Johan Muhammad, Pembantu 2 Kajang Sungkana, Pembantu 3 Sendu, Pembantu 4 Yohanes Laimana. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28. 1928 Oktober terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing dapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jonglinen, Bonn, Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Amin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu kesamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Biskop, membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah maupun dimanapun. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indisos Klub Geboy Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya gerakan kepanduan bagi persatuan bangsa. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasionalisme atau disebut nasional. Dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, setelah dahulu diperdengarkan lagu ciptaan Wagner Rudolf Supratman, yakni Indonesia Raya, yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya, putusan kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta, sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu
tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada juga makna Sumpah Pemuda, yaitu tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda dimiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Motif Mahadadiat dalam gelombang Sumpah Pemuda yang bersatu masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu tanah air Indonesia. Ada juga yang kedua, yaitu Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman melalui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa mempersatukan suku ras dan etnis yang berbeda tanpa menggunakan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya sendiri. Ada juga momen peringatan Sumpah Pemuda ini. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memakai perbedaan sebagai keunikan. Alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik, dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Sekian pembacaan Sumpah Pemuda dan penjelasan arti isi teks Sumpah Pemuda. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.